perbedaan antara makan di sini dengan tempat yang lain itu berbedanya karena apa? Bukan hanya tempat, bukan hanya makanan, tapi kita punya full service dari seorang chefnya sendiri. Hai kuliner lovers, berjumpa lagi bersama Bisnis Banten Channel. Kali ini kita berkunjung ke cafe yang gak biasa nih. Cafe ini menyajikan menu-menu restoran berkelas tapi tidak menguras kantong. Pokoknya cocok banget nih buat berbagai kalangan, terutama kalangan mahasiswa, karena lokasinya juga ada di dalam kampus. Iya, namanya Stick Campus Cafe atau SK Cafe yang beralamat di kampus Universitas Banten Jaya atau Unbaja, wilayah Boru, Kota Serang, gak jauh dari kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B. Strategis bukan? Nah, cafe yang baru sekitar 1 bulan di launching ini menyediakan beragam menu istimewa, mulai dari menu Eropa sampai menu tradisional ala-ala restoran bintang 5. Yang menyajikan menu masakan juga gak sembarangan, tapi disajikan oleh chef berpengalaman yang memang ahlinya. Tempatnya juga nyaman, bersih, dan homey banget. Jangan tertipu dengan tempatnya yang terlihat mewah ya. Ini memang cara pengelola kafe yang ingin memberikan suasana serasa di restoran mahal bagi para pengunjung tanpa menguras kantong. Nah, beberapa menu masakan yang disediakan SK Cafe ini diantaranya beef teriyaki, chicken black pepper, tenderloin stick, chicken stick, dan stick dory. Pokoknya menu sultan banget deh. Soal harga nggak perlu khawatir ya. Di SK Cafe yang mau menikmati menu sekelas sultan ini ternyata nggak perlu loh merogoh kocek dalam-dalam. Dijamin terjangkau sama anak-anak kosan. Soal rasa jangan ditanya, pasti bikin ketagihan dan bikin kenyang deh. Porsinya juga sudah sesuai loh dengan kebutuhan mahasiswa. Selain makanan, SK Cafe juga menyediakan beragam minuman yang memang disukai kalangan milenial saat ini. Bahkan menyediakan minuman yang menjadi menu unggulan di cafe ini, yaitu Aseja atau asam jawa gula aren yang menggugah selera. Makanya jangan banyak mikir deh, buruan mampir biar bisa merasakan menu masakan sultan tanpa menguras dompet dalam-dalam. Konsepnya sih kita ambil konsep stick ya. Sebenarnya stick sendiri untuk di kawasan Serang ini sebenarnya belum terlalu banyak mungkin peminat stick. Tapi kenapa kita nggak coba? Untuk SK sendiri kenapa dinamakan Stick Campus? Karena ruang lingkupnya ada di dalam kampus. Kalau launching kita soft opening kemarin kita di tanggal 8 September. Cuman pas kita coba untuk di grand openingnya di tanggal 1 Oktober kemarin ya lumayan. Kalau kemarin kesini bisa lihatlah kondisi tanggal 1 Oktober malam minggu kemarin. Ya alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Kalau untuk yang kita kelola dari dapur chef lokal itu kita udah ada 3. Salah satunya dapur chef lokal sendiri, terus Saung Nong, dan sekarang ini yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin konsepnya berbeda dengan konsep-konsep yang sudah berdiri saat ini. Karena saya sendiri pribadi sebagai pendiri dapur chef lokal itu pengen membentuk suatu konsep. Setiap kita jalankan suatu usaha di kuliner itu berbeda-beda konsepnya. Gitu aja sih Pak. Kalau yang 2 itu ada di Ciceri, dapur chef lokal sendiri ada di Ciceri, dan Saung Nong ada di Serang Timur di Lebak Kempol. Kalau di sini karena kita konsepnya ambil stick, jadi andalannya kita di tenderloin sticknya. Jadi tenderloin stick itu kita ambil juga daging khas dalamnya dari lokal. Jadi bukan yang US atau yang Eropa punya. Karena kita coba untuk mengangkat, ya seenggaknya kita mengangkat produk-produk dari lokal sendiri. Kalau tempat sih kita karena kita kan mengikuti apa ya yang bisa disebut pemodal ya, karena kita kan join dalam arti kita kerjasama dengan pemodal yang mau ngebangun suatu kuliner lah. Nah itu kebetulan kita dapatnya adalah Yayasan Unbaja, jadi ya kita kerjasamanya di Unbaja yang saat ini ada lokasi. Ya harapan saya sih
nggak cuman hanya di sini letaknya nanti, mungkin ada lahan lagi yang mau dia garap atau mau dia bikin semacam kayak kafe atau restoran, kita akan garap karena kita kan profesinya adalah di bidang konsultan restoran gitu. Kalau untuk menu sendiri kita ada beberapa menu andalan, nggak cuman hanya steak. Jadi yang justru andalan yang di sini mungkin bisa disebut sop buntut. Nah, karena sop buntut itu ya salah satu menu andalan saya, di mana saat saya buka restoran pertama dapur chef lokal itu ya sop buntut yang dikenal. Makanya dari itu saya bawa ke sini untuk selingan lah, untuk selingan dari steak itu sendiri. Tapi untuk yang favorit lagi di sini ya tenderloin hot plate. Tenderloin hot plate itu di sisi lain harganya lebih murah dan terjangkau, ya mudah-mudahan bisa jadi menu favorit di sini. Kalau sop buntut di sini sendiri sih kita pakai produknya tetap lokal, cuman yang mungkin membedakannya adalah harganya aja. Mungkin di luar sana harga sop buntut bisa di angka 50 ke atas, tapi kita di sini di bawah 50 udah makan sop buntut dan nasi masih free dan bisa tambah berkali-kali. Kalau untuk rasa, kalau kita punya prinsip begini, karena kita kan seorang chef, ketika rasa itu tidak cocok dan tidak masuk di lidah dia, kalau mau diganti, ganti. Jadi kita free. Karena kita pengen kita punya hashtag yang bisa disebut perut kenyang hati senang. Jadi ketika dia makan ke sini, dia harus perutnya kenyang, hatinya senang, dan pulangnya bayarnya ikhlas ya tentunya. Itu sih konsepnya. Kalau ide-ide kafe sih kita muncul karena kita itu backgroundnya emang saya pribadi dari dapur ya. Jadi backgroundnya ya gimana caranya dibuat menarik, semenarik mungkin, senyaman mungkin. Harapannya customer tuh yang datang ke sini nyaman. Setelah pulang dari sini ya senang, perutnya kenyang gitu. Kalau untuk chef khusus, karena kan saya emang backgroundnya untuk saya sendiri seorang chef gitu. Jadi gimana caranya di satu tempat yang saya kelola itu emang beda. Ciri khasnya adalah yang ditonjolkan adalah makanan dan minuman itu harus berbeda dengan yang lain. Karena konsepnya adalah saya sebagai chef nggak mau mengecewakan customer. Justru saya berharap customer itu bisa balik lagi dengan perbedaan antara makan di sini dengan tempat yang lain itu berbedanya karena apa? Bukan hanya tempat, bukan hanya makanan, tapi kita punya full service dari seorang chefnya sendiri. Gitu. Jadi kalau pendapat di kuliner di Serang ini luar biasa sebenarnya. Makanya saya lahir di Lampung, besar di Lampung, lama di Jakarta, tapi saya senang di Serang karena di Serang ini unik ternyata. Selain untuk daya belinya yang lumayan banyak ya. Maksudnya masyarakat Serang sendiri untuk jajan itu udah kayak kebutuhan sehari-hari untuk jajan ya. Untuk peluang bisnis di kuliner cukup bagus karena di Serang ini daya belinya lumayan luar biasa ya kalau menurut saya. Maka dari itu saya senang kalau misalkan ada yang mau buka usaha kuliner, join dengan kita, dapur chef lokal tentunya ya. Jadi kita akan terus berkembang dalam bisnis kuliner ini, kita akan terus berkembang dan kita upayakan kalau kuliner di Serang ini bisa salah satu membangkitkan kekuatan ekonomi lah ya, kekuatan ekonomi daerah sendiri gitu. Kalau untuk promosi sendiri sih kita masih belum bisa untuk up lebih tinggi lagi lah ya, karena dengan promosi itu yang saya kira pasti biayanya lumayan ya untuk promosi. Tapi kita alhamdulillah banyak teman-teman dari media sendiri support lah, karena satu saya juga buka kuliner ini ya pengennya bisa saling support antara media dengan kuliner dengan budaya yang ada di daerah kita sendiri gitu. Untuk
Untuk media yang kita gunakan masih media sosial aja sebenarnya. Oh, kalau media sosial yang pasti kita kan sekarang kan di zamannya Instagram ya, masih di Instagram aja sih. Kalau kita udah ada Instagramnya kayak Dapur Chef Lokal udah ada sendiri Dapur Chef Lokal. Cobain Setik Kampus by Chef Lokal, hanya ada di Kampus Unbaja 2, letaknya di Boru, nggak jauh dari KP3B. Perut kenyang, hati senang. Setik Kampus gokil.